Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Pebila Salsa, Prodi PGSD di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini kalian semua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa dulu terlebih dahulu ya. Silakan untuk dipimpin oleh KM-nya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Nida hadir, Fakih hadir, Ridwan, Mahesa, Mercy, Sakila, Fabio, Akila, Kisti, dan Dina. Apakah hadir semua? Hadir, Alhamdulillah ya anak-anakku sekalian, semuanya hadir. Nah, maka dari itu kalian harus tetap membiasakan diri sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas apapun itu, kita harus memulainya dengan membaca doa. Selain itu, kalian semua harus membiasakan diri untuk selalu disiplin ya, karena hal ini sangat bermanfaat dan berpengaruh agar tercapainya cita-cita dan keinginan semuanya, terutama cita kalian loh ya. Nah, contohnya seperti selalu datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas dengan tepat, belajar dengan rajin. Nah, setelah itu bisa belajar lebih fokus lagi. Alangkah baiknya kalian untuk tidak berbicara dengan satu sama lain ya. Perhatikan yang fokus ya. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPA mengenai tumbuhan dan lebih fokusnya itu mengenai batang. Nah, apa tumbuhan itu anak-anakku sekalian? Ada yang bisa jawab? Ya sudah, Ibu saja yang jelaskan. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Nah, umumnya tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, setiap bagiannya mempunyai suatu fungsi dan kegunaan tertentu. Nah, kita akan lebih terfokus membahas mengenai batang, ya. Anak-anakku sekalian, sebelumnya mari kita lebih semangat lagi belajarnya agar semua pembelajaran kali ini dapat tersampaikan dengan baik ya. Sebelumnya, ayo kita sama-sama amati di lingkungan sekitar kelas kita nih. Ada tumbuhan apa saja yang ada di sekitar sini? Sebutkan. Ada apa aja? Pohon mangga. Terus? Iya, pinter sekali anak-anakku sekalian. Nah, setelah itu kita akan sedikit membahas mengenai, atau bukan membahas ya, apa yang lebih jelasnya itu seperti menjelaskan garis besar kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari kali ini ya. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu menjelaskan hubungan antara struktur batang, tumbuhan, dan fungsinya. Indikatornya terdapat indikator produk atau kognitif, indikator proses, dan indikator sikap atau afektif. Nah, untuk indikator produk yaitu diantaranya kita itu akan mengidentifikasi jenis-jenis batang dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Yang kedua ada mengidentifikasi struktur batang pada tumbuhan. Nah, untuk indikator proses, kita akan mengidentifikasi fungsi batang bagi tumbuhan dan mengidentifikasi jenis-jenis batang pada tumbuhan. Selain itu ada indikator sikap atau afektif. Nah, indikator sikap atau afektif ini
Di antaranya seperti dapat bekerja sama dengan kelompok, dapat berkomunikasi dengan kelompok, dan menghargai dan menerima pendapat orang lain. Nah, buah dan biji ya. Sekarang kita akan lebih fokus untuk menjelaskan mengenai batang ya. Nah, apa itu batang? Batang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar daun. Nah, anak-anakku sekalian, batang itu berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun dan tunas. Pada batang tumbuh ruas tunas-tunas cabang dan ranting daun, bunga, dan buah-buahan di cabang ranting batang tersebut. Tumbuhan selain memiliki akar juga memiliki batang. Pada umumnya batang tumbuh menuju cahaya matahari sehingga batang tumbuhnya itu berlawanan dengan akar akan terlihat lebih segar. Paham? Sampai sini anak-anakku sekalian? Nah, nanti ibu akan sedikit bertanya jawab kepada kalian ya. Jadi kalian harus diharapkan untuk fokus agar kalian mendapatkan nilai plus dari ibu ya. Baik. Nah, anak-anak, berdasarkan anatomi batang, struktur batang itu ada 3 jaringan, yaitu epidermis, korteks, dan juga endodermis, dan juga stele. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antar sel berkutikula. Nah, selain itu juga ada korteks. Korteks merupakan jaringan tersusun dari jaringan parenkin yang berkloroplas. Selain itu juga ada endodermis. Sel endodermis terdiri dari atas sel hidup yang berbentuk silinder kosong. Dan yang terakhir itu ada stele atau silinder pusat. Nah, stele ini tersusun dari beberapa jaringan yang bekas pengangkut, ampulur, dan perikambium. Nah, selain itu juga ada fungsi batang. Nah, fungsi batangnya itu pada batang terdapat daun yang berfungsi menghasilkan makanan melalui fotosintesis dan mengeluarkan air melalui transpirasi. Yang kedua ada sebagai penopang tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak ya anak-anakku sekalian. Yang ketiga itu ada sarana lintasan air dan mineral ke daun. Yang keempat menyimpan air dan garam mineral dari akar ke daun, kemudian nantinya akan menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir ini fungsi batang itu untuk mengarahkan tumbuhan agar memperoleh cahaya matahari yang cukup. Nah, sekarang kalian duduk secara berkelompok dan keluarkan alat dan bahan yang telah ibu minta pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang ibu akan bagian LKS ini, nanti kalian isi LKS ini mengenai fungsi batang dan bagian tumbuhan. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita telah melaksanakan pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya. Apa itu batang tadi? Iya, pintar. Nah, dan struktur batang itu ada apa saja? Ada jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan endodermis, dan stele. Pintar. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini telah terlaksanakan dengan baik. Maka sebelum pulang kita berdoa dulu ya anak-anak. Sebelumnya kalian duduk siap. Nah, sudah rapi. Mari kita bersama-sama berdoa dan silakan dipimpin oleh KM. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kali ini dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.